Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini saya akan bercerita pesugihan pabrik kain pembawa maut. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. Pesugihan pabrik kain pembawa maut. Kabar tersebar begitu cepat, korban mati pabrik kain membuat semua pabrik dan pemiliknya menjadi bangkrut. Isu makhluk kuntilanak dengan lidah menjulur menghantui karyawan pabrik. Nyawa berguguran, bahkan sampai orang tak bersalah, sang pemilik pun jadi bibir dan terusir. Tapi benarkah ia melakukannya? Lalu bagaimana pesugihan ini berhenti? Sebelumnya, mari kita bercerita dengan kepala dingin. Cerita ini terinspirasi dari kisah nyata dan nama dan tempat yang disamarkan. 3 hari sudah berlalu, pabrik sudah beroperasi seperti semua kembali. Bau anyir masih menyelimuti ruang mesin yang kemarin meminta korban. Beberapa karyawan bahkan tak berani mendekati ruang tersebut. Meski korban belum meninggal dan koma di rumah sakit, namun tetapi terasa keras hawa mistis di sekitaran pabrik rumah Pak Endar. Pagi sekali Pakmu membawa 6 kardus yang dipercaya berisi uang hasil penjualan. Kardus sebesar aqua gelasan masing-masing berisi uang antara 50 sampai 100 ribuan. Terdengar lirih suara dari arah pojok depan. 2 orang gadis yang masih baru berbisik-bisik tentang keharaman uang dan kekufuran meminta pesugihan. Suara tak jauh dari pabrik dan uang mesin, suara yang mulai akrab di telinga bahwa siapa yang tak mematuhi Pak Endar pasti akan celaka. Kebetulan Ning yang koma adalah tetangga masa kecilku. Aku sempat melihatnya membawa uang yang ditaruh Pak Endar di bawah mesin di sisi pabrik. Konon uang tersebut adalah tolak bala untuk keselamatan dan kebaikan pabrik para karyawan. Entah sangat butuh atau apa, Ning mengambil uang yang tak jauh dari mesin yang mencelakainya. Semua karyawan keluar ke arah pabrik. Kerumunan di depan pabrik, tempatnya di sisi gerbang. Nampak seseorang berlumuran darah dipopong dan dipinggirkan. Rupanya kecelakaan baru saja terjadi. Sebuah mobil sedan dan seorang ibu-ibu pembawa motor. Bahkan anak sang ibu masih menangisi keadaan ibunya. Motor masih menyala dengan lampu sen ke kiri, padahal tidak ada belokan ke arah kiri dan ke arah kanan adalah gerbang pabrik. Pak Endar pun keluar memandang dari arah kejauhan, membuat karyawan yang lain berkumpul membubarkan diri dan kembali masuk ke dalam pabrik. Seorang sopir mobil sedan bercerita perihal kejadian naas yang baru dialaminya. Ia melihat si perempuan hendak berbelok ke arah kiri yang membuat si sopir terkejut bukan main. Seketika shock masih melemaskan otot-otot kaki si sopir yang sembari tadi terus mengurut dada sambil membaca istighfar. Selain karena kecelakaan tadi, rupanya si sopir juga memiliki indera keenam. Ia melihat beberapa orang berkumpul dengan darah menyelimuti tubuh mereka berdiri di antara para karyawan yang tadi sempat membuat kerumunan di depan pabrik. Seolah mengetahui sesuatu yang baru terjadi, sopir yang mengaku dari jauh itu pun turut melihat perempuan berjubah putih dengan lidah menjulur-julur berdiri di samping tuan rumah atau Pak Endar. Seketika ceritanya terpotong selang ambulan datang dan membawa si korban.
bersama si sopir diiringi polisi pergi ke rumah sakit. Nampak memucat seluruh karyawan mendengar cerita si sopir. Tadi semua tertegun dan membisu. Tiada yang mampu berkata-kata dan seperti biasanya, hal itu akan sendiri pun turut bergidik. Manakala mendengar kisah Pak Endar bersama wanita gaun putih dengan lidah menjulur-julur itu. Kali ini bukan karyawan yang terkena imbas tumbal pesugihan pabrik kain Pak Endar, melainkan orang kepercayaan yaitu Bi Asih. Ia ditemukan tewas di dalam sumur pada pagi hari oleh satpam yang bertugas sedang mengasuh yang sekamar dengannya. Justru hilang entah kemana. Satu-satunya saksi kunci, apakah dia dibunuh atau dibunuh diri, apa motifnya. Terlebih keduanya teman sekamar. Anehnya tak ditemukan apapun kamar Bi Asih, bahkan tabungan uang pun tiada. Hanya satu hal saja, yaitu cairan pekat berada di kasur Bi Asih. Cairan pekat berwarna kehitaman dengan bau anyir yang menusuk. Ibu sepuh datang melihat di antara karyawan yang menonton evakuasi Bi Asih dari sumur. Sedang terlihat Pak Endar justru nampak lusuh, berdiri bersanding dengan kepala pusian yang bertugas. Di balik kaca nampak seorang perempuan seolah mencari tahu keadaan. Ia mengintip dari jendela. Kukira adalah putri Pak Endar, rupanya bukan. Ia justru terlihat di atas lantai 2 mengamati keadaan. Aku bertanya pada beberapa karyawan sampai mereka menjawab dengan bahasa Jawa. Dudu awakmu sing tak luru, rasah kemayu, awakmu dudu sing tak turu. Malam Jumat Kliwon, istri kedua Pak Endar meninggal dunia karena penyakitnya yang sudah menyebar. Hanya ada keluarga dan tetangga terdekat saja yang melayat, kebanyakan justru karena terpaksa saja. Selain kebangkrutan Pak Endar, warga juga enggan karena sosok Pak Endar yang dinilai terlalu angkuh di masa jayanya. Bisa disebut ini adalah karma atas perlakuannya dahulu. Pada hari ke-7 sepeninggalnya ibu, suasana di lingkungan pabrik masih terbukti biasa, sepi, angker dan gelap. Namun menjelang 40 harinya ibu muncul penampakan dan teror yang membuat warga ketakutan. Pada saat itu ada petugas polisi hendak bertugas untuk menyelesaikan sengketa pabrik. Kebetulan mesin yang pernah melibas seorang karyawan itu masih di dalam pabrik. Entah konsleting listrik atau bagaimana, namun mesin tiba-tiba menyala sendiri yang membuat polisi justru lari terbirit-birit. Selain itu pun muncul isu bahwa di rumah Pak Endar juga ada pesugihan tuyul. Ini berdasarkan penglihatan anak kecil yang memiliki indera keenam yang kebetulan bertamu ke rumah Pak Endar. Selain keanehan tersebut, warga pelintas jalan juga kerap didatangi sosok perempuan bergaun putih duduk di depan pabrik, atau bahkan melintas di jalanan. Hal itu sekali lagi juga sering menimbulkan kecelakaan. Namun polisi tak bisa membenarkan ketidakmasukakalan kisah para warga. Pada dasarnya mereka itu tidak nyata, hanya halusinasi. Mereka yang entah kecapean berkendara atau apa hingga muncul penampakan yang di luar nalar. Bekas satpam pabrik bernama Kardun adalah orang kepercayaan Pak Endar yang masih berhubungan baik. Ia sering mengunjungi Pak Endar meski bukan atasannya lagi. Hingga pada hari itu, Kardun hendak menaiki motornya yang terparkir di depan pabrik. Dari jendela pabrik, ia melihat sosok perempuan bergaun putih sedang memakan daging merah seperti anjing. Bahkan kepala anjing pun masih terlihat di sisi perempuan yang mulutnya berlumuran darah tersebut. Sekejap di dalam ketakutan Kardun, si perempuan tiba-tiba menengoknya dengan mata melotot.
Sebegitu cepat ia sudah di samping jendela persis, bahkan tak terlihat berjalan atau terbang. Si perempuan dengan amarahnya mengusir kardun yang gemetar sembari berusaha menghidupkan mesin motornya. "Lungo!" teriak si wanita beriring dengan angin dasar yang membuat motor kardun terjatuh hingga ia harus pergi dengan menggiring motornya. Sesaat setelah peristiwa tersebut, kardun pun menjadi sakit. Mungkin shock, terkejut melihat penampakan di depan matanya sendiri. Ia tak pernah sekalipun melihat atau merasakan kemiskinan demikian, bahkan pada saat ia masih bekerja dahulu. Mungkin si perempuan yang dilihat bapak adalah perempuan yang dulu dilihat sopir yang kecelakaan di depan pabrik. Terang istri kardun yang sedikit lirih menahan rasa takut dengan cerita mistis sang suami. Kardun terjebak di suatu hutan lebat dan gelap. Tidak ada siang dan malam di sana. Tidak ada matahari sama sekali, dingin dan lapar. Kardun melihat beberapa monyet mengincarnya seolah ingin memakannya. Ia terus berlari untuk menjauhi gerombolan monyet keparat tersebut. Sampai ia tiba di semak yang cukup lebat. Ia bersembunyi sembari beristirahat dari kejaran para monyet yang mencari-cari keadaannya. Sampai muncul seorang perempuan yang membuat si monyet lari terpencar. Sosok perempuan yang tidak jauh berbeda dengan yang lihat di pabrik. Si perempuan itu menarik satu monyet yang tangannya dapat memanjang dengan sendirinya. Kemudian ia melahap utuh-utuh monyet tersebut. Nampak lidahnya keluar yang kemudian tangan yang memanjang itu kembali ke ukuran semula dan memasukkan ke lidahnya. Sedangkan di tangan satunya lagi ia membawa rantai yang mengikat seorang dengan lusuh. Ia nampak seperti istri Pak Hendar. Sudah 3 hari Mas Kardun tidak bangun. Ia juga tidak makan. Dokter, dukun, dan orang sakti sudah didatangkan, namun hasilnya pun nihil. Sampai istri Kardun memberanikan diri ke rumah Pak Hendar guna meminta tolong, berharap kesembuhan suaminya. Mendengar kisah istri Kardun dan Pak Hendar hanya terdiam, kemudian masuk dan kembali menyerahkan sebuah kertas yang harus dilakukan istri Kardun. Pak Hendar hanya diam dan masuk begitu saja. Istri Kardun pun heran dengan gelagat Pak Hendar, namun langsung pergi dari rumah tersebut. Entah karena memiliki prasangka atau apa, istri Kardun tak langsung melakukan apa yang ditulis di kertas tersebut, melainkan ia meminta adiknya yang anak pesantren untuk meminta tolong. Kebetulan pula ia memiliki teman yang memiliki indera keenam. Ia meminta saran kepada temannya dan hasilnya justru di luar dugaan. Bahwa yang ditemui istri Kardun bukanlah Pak Hendar yang asli. Kemudian tulisan tersebut tiba-tiba terbakar dengan sendirinya. Dari situ inisiatif pertolongan pun dilakukan Hanif atas rasa kesetiaan kawannya pada adik ipar Kardun tersebut. Ia pun langsung melakukan pengobatan sebisanya. Nampak keluar laba-laba dari mulut Kardun. Sampai akhirnya ia menjerit melengking keras sekali. Disitulah Hanif hanya tahu jika Kardun sudah terjebak seutuhnya di dunia gaib tersebut. Ia tak tahu pesugihan apa atau ilmu apa yang membuat Kardun terjerat. Namun sosoknya begitu kuat hingga dukun pun tak mampu melawannya. Bahkan Hanif tak dapat menembus kegelapan, melainkan hanya mampu mengetahui dari luar saja. Menjelang kematian Kardun berteriak-teriak, "Tolong!" Hanya kata itu yang keluar dari mulutnya. Selang 2 minggu tak kemasukan air ataupun makanan. Hanya input saja yang mampu memberikan kekuatan untuk Kardun bertahan. Namun akhirnya ia menjadi tumbal kesekian kalinya
dari bekas tempat ia bekerja. Misteri pesugihan pabrik kain Pak Endar tersebar ke seluruh pelosok kota. Viral menjadi bahan perbincangan yang tiada hentinya. Kabar korban beruntun yang berjatuhan juga tak kalah heboh. Manakala berkadus-kadus uang disetorkan para sopir Pak Endar. Yang hebohnya lagi, banyak orang datang berduyun-duyun ke rumah yang berdekatan dengan pabrik Pak Endar. Ada kalanya mereka hanya ingin tahu, dan ada pula yang ikut berguru. Namun satu persatu karyawan Pak Endar angkat kaki dari pabrik. Isu yang beredar membuat mereka takut menjadi korban yang berikutnya. Akibat mogoknya para pekerja pabrik, kain Pak Endar jatuh bangkrut. Istrinya sakit-sakitan, sudah lama ibu mengidap penyakit paru-paru. Namun justru banyak yang menganggap sebagian karma pesugihan. Pabrik kosong Pak Endar kini hendak dijual. Bukan pula dengan isu pabrik mistis seperti demikian. Ditambah kebutuhan ibu untuk segera dioperasi, memaksa Pak Endar bukan hanya menjual pabrik, namun juga menggadaikan aset rumah ke bank. Bapak itu jangan diam saja, dikata-katain orang pesugihan ini itu. Mereka itu sudah terkena hasutan. Mbak Rani putri Pak Endar dari istri pertama. Pak Endar tak mampu berkata apapun lagi. Tenaganya sudah dikuras hanya untuk menghadapi kerugian pabrik yang besar-besaran. Ia juga tak habis pikir dengan semua kemalangannya, kehilangan keluarga dalam satu waktu, ditambah lagi pabriknya hancur sekejap mata. Pak Endar adalah orang kampung yang merajut bisnisnya dari nol, mulai dari hanmade sampai pinjam alat, pinjam modal sana-sini, hingga besar dan hancur total. Pak Endar datang ke pabrik, satu persatu mesin ia amati, sembari mengusap mesin-mesin yang sudah 12 tahun menjadi pundi rupiahnya. Saiki tugasmu wis entek le, aku wis kesel, kata Pak Endar berbicara dengan mesin-mesin itu. Sekarang tugasmu sudah selesai, saya sudah lelah. Hampir maghrib, Pak Endar masih meratapi kesedihan di pabrik tua itu. Sobekan kain masih bercecer bersama helaian benang bekas penjara kerja. Usai maghrib, Pak Endar pun pulang. Ia segera menunaikan sholat maghrib dan selang itu tak keluar lagi dari tempat persembahyangannya. Pabrik kain Sutra Agung, begitulah pang terpasang di depan rumah Pak Endar. Rumah berlantai 2 yang cukup mewah di kampungnya. 2 kali haji gelarnya, ia pernah menginspirasi banyak pemuda dan pemudi desa. Kini gaunnya sirna, tinggal desas-desusnya yang masih menggelora. Kabar simpang siur yang belum tahu kebenarannya apa di balik misteri kematian keluarga dan adik Pak Endar. Kecelakaan di pabrik hingga pembantunya yang ditemukan di dalam sumur. Hari semakin malam, ibu keluar dari hunian. Ia mendatangi seorang laki-laki di balik pagar. Seorang laki-laki berpakaian rapi dan membawa mobil bertipe mewah. Mereka cukup lama berbicara, nampak begitu serius sekali. Pak Endar hanya melihatnya dari balik jendela dekat persembahyangannya. Ia tak sama sekali menggubris siapa sosok lelaki yang malam-malam bertemu secara diam-diam ke rumahnya, apalagi itu tengah sakit serius. "Bagaimana kesehatanmu, Bu?" tanya Pak Endar yang tiba rumah sudah berdiri di depan pintu. "Hanya cari angin segar, Pak," jawab ibu yang terkejut sekali sepertinya. Mobil itu pun pergi menghilang di balik kegelapan malam. Mobil yang belum pernah Pak Endar temui sebelumnya. Tiba pagi buta, ibu menyerahkan surat cerainya kepada Pak Endar. Ia tak meminta apapun kecuali hak asuh atas kedua anak mereka.
Terkejut lemas, Pak Endar seolah bertubi-tubi cobaan menimpanya, kebangkrutan hingga penceraian dengan istri keduanya. Kisah tumbal pesugihan semakin ngeri, menyeruak, tak kenal bekas orang atau mantan sekalipun. Kisah yang semakin dibumbui masyarakat dengan pesugihan tuyul, kuntilanak, atau Nyi Blorong. Kisah datang dari berbagai orang mengaku saksi atas pertapaan di Gunung Kendil yang erat dikaitkan dengan pesugihan dan esek-esek, bukan pasangan suami istri. Seorang perempuan yang senantiasa ditenteng-tenteng Pak Endar tak lain adalah pembantunya sendiri, suster yang mengurus anak terkecilnya dari istri kedua. Terlebih memang sudah menjadi konsumsi umum jika Pak Endar disebut tukang tikung atau buaya darat. Bukan hanya hobi klinik, namun juga hobi dosa yang dilakukan dengan perempuan berbayar. Hampir 7 orang tua menuntut Pak Endar untuk bertanggung jawab atas kehamilan anak mereka. Namun Pak Endar selalu mempunyai jurus menghindar yang membuat dirinya tetap aman. Tentu saja mungkin dengan bantuan dukun. Lama-kelamaan warga pun terusik dengan kisah Pak Endar karena ketenarannya dalam hal gaib justru membuat nama desa mereka tercemar. Selain sebagai sarang mistis, juga dikatakan sarang PSK dan judi ilegal. Semua menyorot kepada satu orang, Hendar Pradi Kusuma, seorang pemilik pabrik yang melakukan pesugihan dan menjadikan karyawannya sebagai tumbalnya sendiri. Koran, medsos, bahkan TV swasta. Akhirnya demi ketenangan warga, Pak Endar pun dikeluarkan dari kampung Sukageni, meninggalkan anak-anaknya sendiri. Namun pengusiran itu juga tak terimbas pula baik. Pabrik yang semula mistis hanya karena perseorangan melihat hal angker, kini kapanpun semua orang mampu melihatnya. Terjebak di dunia angker, di mana wanita berlidah menjulur itu ditempati. Kisah pengendara motor yang tiba-tiba hilang di depan pabrik ketika tengah pulang malam sehabis bekerja tepat pukul 2 malam. Ia menghilang tanpa bekas. Padahal menurut CCTV terdekat pada pukul 1.58 waktu Indonesia Barat, ia masih terlihat melintas. Namun sekejap itu lenyap tanpa petunjuk, padahal jalanan itu ramai rumah warga. Namun semenjak kanker tak ada warga yang berani keluar malam. Namanya Reza, berumur 20 tahun, bekerja di pabrik kertas yang seharusnya melakukan kerja shift malam hari. Kebetulan arah rumahnya bagus melintasi pabrik Pak Endar. Bukan tiada pilihan, namun jarak itu ditempuhnya karena lebih dekat dan kondisinya sudah lelah bekerja. Ia berkendara setengah kantuk atau menahan. Ia harus melajukan motornya seiring jalan yang tiada ujungnya. Padahal menurut hanya butuh 15 menit normal, ia biasa melintas. Namun sudah jam 3 lebih ia hanya melanjutkan motornya tanpa henti. Bahkan bensinnya hampir habis. Hingga ia baru tersadar ia sudah melewati batas. Ia ingat ijazah gurunya ketika masih di pesantren. Karena itulah sebuah cahaya lampu muncul yang membuat dapat keluar dari dunia gaib tersebut. Sayangnya ketika ia tak sampai di rumahnya, melainkan tempat lain yang asing baginya. Orang-orang berbahasa yang tak ia pahami. Ia sangat linglung tanpa bisa menjelaskan apapun. Orang-orang menganggapnya gila karena ia berbicara ngelantur dan berpakaian lusuh. Motor yang ia kendarai hilang entah kemana. Orang-orang mengirimnya ke rumah sakit jiwa. Sementara Pak Endar tinggal di gubuk tak jauh dari desa. Orang yang melintas rumahnya masih mencium bau menyan dari gubuknya.
Mungkin ia masih melakukan ritual gaib tersebut karena sampai sekarang pabrik itu masih mencari korban. Sudah tersebar kabar tentang pesugihan Pak Endar ke seluruh kampung. Kabar sebuah peti terbang dari rumah Pak Endar juga bukan cerita iseng lagi. Berkadus-kadus uang yang di setiap hari datang sering membuat orang menjadi terheran-heran. Bahkan yang lebih mengerikan justru kabar adanya tumbal pesugihan yang bukan main. 7 korban sekaligus meregut ayah, ibu, 2 anak, kakek, dan nenek, dan 1 janin rahim ibu yang merupakan adik kandung Pak Endar. Konon dari adiknya itulah Pak Endar berguru mencari pesugihan. Cerita mistis berganti bagaimana seramnya rumah adik Pak Endar yang sering terlihat penampakan perempuan bergaun putih melempar batu kepada orang pejalan kaki dan pengendara motor yang melintas. Bukan hanya batu kerikil tapi batu sebesar bola kasti. Sampai-sampai sering terjadi kecelakaan beruntun di rumah besar berlantai 2 itu. Seluruh usaha sudah dilakukan mulai membongkar rumah, namun selalu saja terhalang sesuatu, memasang lampu, peringatan hingga menutup jalan. Sebenarnya rumah besar itu sudah terjual kepada Pak Endar sebelum kematian adiknya. Namun adanya cerita mistis di balik pembuatan keluarga Pak Endar enggan tinggal di rumah yang sudah 5 tahun kosong itu. "Ibu sepuh, pulang lagi," bisik Bu Asih pembantu Pak Endar. Setiap pulang ibu terlihat lemas, lesu, seolah baru bekerja di perantauan jauh. Kurus juga badannya. Amita, suster anak Pak Endar, hanya mendengar tanpa bicara. Kemudian sopir-sopir pabrik berdatangan dengan membawa kardus berisi uang. Hal itu menyita perhatian seluruh karyawan. Pekerjanya berhenti. Brek. Semua orang terkejut. Sebuah mesin baru meminta korban, seorang perempuan kehilangan tangannya dan kini dilarikan ke rumah sakit. Pabrik ditutup sementara, polisi bergantian berdatangan. Sepertinya kisah pesugihan ini berlanjut kembali. Usai Pak Endar menjadi korban, kini babak baru dimulai. Rupanya kisah Pak Endar tak cukup memberi pelajaran bahwa kekayaan yang diambil secara paksa takkan mendapatkan hasil yang memuaskan. Kisah Endar Prakoso yang memiliki pabrik kain dengan gurita cabang dan kekayaan kini habis dilalap oleh tumbal pesugihan. Tidak ada kesuksesan yang instan, semua perlu proses dan perjuangan. Tidak ada kekayaan yang kekal di dunia, senantiasa mawas diri, tidak sombong adalah syarat jika ingin mencapai kesuksesan hidup di dunia. Sebaliknya Lastri, sebuah keluarga tak jauh dari kampung Pak Endar yang terbelenggu kemiskinan, sedang mencari wangsit agar dapat hidup enak dan kaya, dan lagi diremehkan oleh orang-orang. Ia memberanikan diri untuk menemui Pak Endar di pondoknya yang kumuh, berbekal keinginan dan kebutaan yang karena terus-menerus dihina oleh para tetangganya. Segepok uang dan sebongkah emas berhasil mempercayakan bahwa begitu mudahnya mencari uang dengan pesugihan. Endar yang merasa ia akan bebas dari jerat pesugihan pun seolah mempermudah jalan Lastri dan suaminya untuk meneruskan jejaknya. Ada syarat yang konon dipenuhi Lastri. Pertama adalah tali pocong perawan yang mati di malam Jumat Kliwon atau Wage. Yang kedua adalah darah ayam cemani, dan ketiga adalah nyawa manusia. Jika tidak, uang dan emas itu akan berubah menjadi daun atau batu. Jika terlampaui pada hari Jumat berikutnya, mereka akan datangi sebuah peti berisi emas dan uang ke rumah mereka. Mereka dapat mengambilnya asal mengambilnya tidak memakai tangan. Demikian terang Endar yang sosoknya sudah 360 derajat, jauh berbeda dari semasa kekayaan dahulu. Tinggal di gubuk beberapa
berapakan daun kelapa, dikelilingi anyaman bambu, dan tidur belasan tikar. Jarang mandi, baunya menyengat sekali. Kukunya panjang dan hanya memakai kaos oblong, sarung dan celana 3/4. Tapi ia tetap menyimpan kunci jika orang ingin kaya dengan cara pesugihan. Pertama, Lastri mencari-cari kuburan mayat sesuai dengan syarat yang dituturkan Pak Endar. Kebetulan ada tetangga yang memiliki anak 12 tahun meninggal di hari dan masih perawan. Lanjut kedua adalah ayam cemani. Pun tak terlalu banyak usaha, suami Lastri adalah pejudi sabung, ayam yang memiliki banyak kenalan. Tentu jikalau ayam hitam itu saja terlampau mudah. Tapi yang ketiga adalah 3 nyawa. Cukup berat jika mereka harus membunuh, dan siapa yang dapat mereka bunuh. Anak mereka memang masih kecil, tapi mereka takkan sekeji itu untuk melakukannya. Hampir 10 hari mereka tak mampu memenuhi persyaratannya. Barulah ketika muncul 2 pemuda yang merupakan penagih hutang. Mereka dibutakan keinginan menjadi kaya. Mereka terjebak 2 pemuda tersebut. Naas sekali jebakan mereka tepat sasaran. 2 pemuda itu pun jadi korban. Dan nyawa yang ketiga adalah Ratih, sepupu Lastri yang kerap kali membuatnya menjadi buruk di mata masyarakat. Dituduh mencuri hingga difitnah mengambil uang simpanannya. Padahal Lastri saat itu diberi sekepok uang oleh Hendar yang langsung Lastri gunakan untuk melunasi hutangnya yang menumpuk. Selang membunuh Ratih, mayatnya tak dibuang, justru mereka dibiarkan di sawah sampai belatung menggeroti tubuhnya dan ditemukan oleh warga sekitar. Sontak para warga berujar itu adalah karmanya karena nyinyir dan jadi tukang fitnah. Semua syarat sudah dipenuhi Lastri, tak ingkar janji peti yang ditangguhkan benar-benar tiba. Uang, emas, dan banyak lainnya datang ke rumahnya, langsung mereka ambil dengan meraup semuanya. Jadilah mereka kaya mendadak. Kabar Lastri menjadi kaya rupanya berbeda dengan Hendar yang menghembuskan nafas terakhir di pondoknya. Kala itu Hendar sedang mengambil pisang di pohon, tetapi justru pohon dan pisang itu roboh dan menimpanya. Para petani yang lewat melihat Hendar yang melemas bertindih pohon pisang yang besarnya 2 kali dirinya. Hendar dibawa pondok dan nyawanya tak tertolong lagi. Ia dimakamkan tak jauh dari pondok itu, karena para warga tak mau kena balak atau kutukan ada orang yang menjadi budak setan di area mereka, bahkan kuburannya sekalipun. Hendar mati dengan satu kata, yaitu Nyai, sebutan untuk seorang perempuan berilmu dan memiliki pangkat di atasnya. Itulah sahabat cerita dari pesugihan di pabrik kain. Ditunggu video selanjutnya. Oke.